Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman yang saya sayangi? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Baik, untuk pertemuan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang materi kita yang masih berkaitan dengan ejaan dan juga diksi ya. Nah, kali ini lebih kompleks lagi, yaitu kita berbicara mengenai kalimat efektif. Seperti apa pembahasannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini menurut Yandra dalam buku Mengenal Ilmu Bahasa tahun 2018, di sini didefinisikan bahwa kalimat itu berfungsi membangun struktur makna bahasa secara lengkap. Ya, jadi di dalam kalimat sudah pasti kita melihat strukturnya. Apabila strukturnya itu sudah tepat, maka makna bahasa pun bisa tertanam di dalamnya itu secara lengkap. Dan maksudnya juga bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Nah, kemudian di dalam KBBI, efektif itu apa sih, Bu? Ya, jadi efektif itu diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Nah, atau bahasa sederhananya, bahwa efektif itu merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Nah, jadi kalimat efektif itu artinya kalimat yang memang sudah tepat gunanya gitu. Dalam artian kalimat ini dari secara strukturnya sudah tepat dan dari secara makna yang terkandung di dalamnya juga sudah tepat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian menurut Haji Dalman dalam Kreatif Menulis tahun 2016, ia berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Nah, jadi dari beberapa penjelasan di atas itu dapat ditarik kesimpulan ya. Teman-teman bisa membuat simpulan sendiri berdasarkan pemahaman teman-teman sendiri, gunakan juga kalimat sendiri. Jadi kalimat efektif itu seperti apa? Silahkan teman-teman artikan sendiri menurut pemahaman teman-teman semua ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya yaitu tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama adalah memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Nah, unsur-unsurnya itu ternyata yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, yaitu S, P, O, dan K. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Jangan sampai nggak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan S, P, O, K. Ya. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Nah, berkaitan lagi dengan ejaan. Sesuai nggak dengan yang kemarin kita bahas, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ya. Yang ketiga, memilih diksi secara tepat. Diksi, ya, pilihan kata. Ketika kita menulis karya ilmiah, kemudian kita menulis cerpen, tentu pilihan kata yang kita gunakan sangatlah berbeda. Ya. Nah, kemudian memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Nah, ini logis nggak? Maksud akal nggak dari struktur bahasanya? Nah, ini dilihat lagi nantinya ya. Kemudian ada ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Nah, jadi kalau struktur bahasanya sudah rapi nih, penyusunannya sudah tepat, maka ide pokoknya pasti akan tersampaikan dengan jelas gitu. Maksudnya jelas ingin menyampaikan apa. Kemudian menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele, ya, to the point gitu. Kemudian memanfaatkan variasi struktur kalimat. Jadi tidak selamanya strukturnya itu SPOK, bisa juga SPO, bisa juga ternyata objeknya dulu yang mau dijelaskan baru subjeknya juga boleh ya. Kita berbicara juga variasi gitu kan, nggak selalu berkenaan dengan SPOK gitu. Terkadang kita juga menggunakan uh, objeknya dulu gitu, misalnya buku itu dipegang sama Andi. Nah, tentu itu objeknya dulu, terus predikat, lalu subjek di belakangnya. Buku itu dipegang Andi, ya. O, P, S. Nah, seperti itu. Jadi bisa divariasikan. Seperti itu. Next, kita lihat di slide berikutnya.
Ya, mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Ada dua. Yang pertama adalah kebenaran. Ya, kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan, yaitu adalah ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan atau yang lebih diperbaharui lagi sekarang itu adalah PUEBI, ya. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku, seperti itu. Yang kedua adalah kepaduan. Nah, kepaduan ini berkaitan dengan logika kalimat, ya. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang, ya. Nah, ini dia. Kemudian kita next ke slide berikutnya tentang unsur-unsur kalimat efektif. Nah, sebenarnya saya nggak perlu lagi deh menjelaskan bagian yang ini. Ya, tinggal teman-teman baca aja karena teman-teman udah tahu pastinya SPOK itu seperti apa. Kalau belum tahu memang kebangetan, ya. Oke, kita next ke slide berikutnya, yaitu tentang struktur kalimat efektif, ya. Nah, di sini langsung saya berikan contoh dalam penempatannya dalam sebuah kalimat, ya. Di sini ada 3 buah kalimat, ya. Struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat, ya. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimatnya saja. Nah, kita lihat kalimat pertama, saya hanya baca kalimatnya saja, yang dalam kurungnya teman-teman udah tahu pastinya, gitu. Pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Jadi yang mana subjek, predikat, objek, keterangan teman-teman sudah harus tahu gitu. Kemudian yang kedua, ibu belanja buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras di pasar. Yang ketiga, Putri mengayuh sepeda dengan kencang. Ya, sangat mudah ya. Sangat mudah. Jadi teman-teman jangan sampai sulit untuk mempelajari kalimat efektif. Karena nanti ketika teman-teman menulis skripsi, ya, dari hal-hal kecil membuat kalimat seperti ini, teman-teman terus berlatih, maka nanti akan dengan sendirinya diberi kemudahan dalam menulis skripsi. Jadi mulai sekarang kalau bisa nih ada waktu senggang, cobalah untuk mulai menulis, entah itu menulis cerpen, menulis diary ya, apa aja yang dilakukan dalam satu hari misalnya. Nah, itu teman-teman bisa menuangkan dalam bentuk tulisan ya. Jadi daripada bengong, liatin handphone terus, liatin sosmed terus gitu. Jadi mending belajar menulis. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan nanti di Japri aja. Silakan teman-teman belajar mandiri dengan apa namanya? Melihat-lihat lagi di internet ataupun yang punya buku bahasa Indonesia silakan dibaca-baca lagi mengenai kalimat efektif. Mungkin untuk hari ini tidak ada tugas, tapi untuk pertemuan berikutnya insya Allah ada gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video saya ini. Walaupun nggak ada gambarnya, tapi nggak gambar orangnya ya maksudnya, tapi suaranya kan ada. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.